kelawan sak bener-benere jihad krana Allah, kelawan sak bener-benere jihad krana Allah. Bistihara kita koti kelawan katoke utawa enteke kebangkat, kelawan katoke utawa enteke kabangkat fihi ing dalem jihad. Wa nasbu haqqo utawi nasabe lafat haqqo alal masdari krana ing atase dadi masdar. Wajdabakum wa utawi Allah iku ijtabakum milih sapa Allah ing sira kabeh, ikhtarakum tegese milih sapa Allah ing sira kabeh lidinihi krana agamane Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, wa ma ja'ala lan ora ndadekake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh fid dini ing dalem agama min harajin ing karupekan, min harajin ing karupekan dikin atau daikin tegese karupekan. Yan sahalahu gambareng gampangake sapa Allah, kelawan gambaran yen to gampangake sapa Allah ing din inda darurati ing dalam nalikane wujude pira-pira kemadharatan utawa bahaya, mara bahaya, kemadharatan utawa mara bahaya. Kal qasri kaya dene ngosor ing salat, tayamumilan tayamum, wa aklil maitatilan mangan ing batang, wal fitrilan mokah lil mardi krana arae loro, wasafarilan krana arae lelungan. Millata abikum Ibrahim, millata abikum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaya agamane bapak sira kabeh, kaya dene agamane bapak sira kabeh mansubun utawi millata Ibrahim iku kang den nasabake, binaz'il khafidi kelawan naz'ul khafid utawa buang ing huruf kang ngejerake, kelawan buang ing huruf kang ngejerake. Al kafi nyatane kaf yang faethahnya tamsil atau tasbih. Ibrahim nyatane Nabi Ibrahim atfu bayanin utawi Ibrahim iku ataf bayan millata abikum niku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, huwa sammakum, huwa utawi Allah ayillahu tegese utawi Allah iku sammakum ngarani sapa Allah ing sira kabeh muslimina ing wong kang padha Islam ing muslimin min qablu durunge ikilah Al-Qur'an ai qabli min qabli hadzal kitabi dalam sadurunge ikilah kitab. Wa fi hadzal qur'ani lan ing dalam ikilah Al-Qur'an tujuane liyakuna terapun ono sapa ar-rasulu wong kang den utus, wong kang dadi rasul, wong kang utus iku syahidan dadi saksi alaikum ing atase sira kabeh yaumal kiamat ing dalem annahu sak tenane rasul iku balaghakum wus nyampeake sapa rasul ing sira kabeh wa takunulan ono sapa sira kabeh ai antum tegese sira kabeh umat Kanjeng Nabi niki nggih khusus iku syuhada pira-pira saksi, syuhada dadi pira-pira saksi ala nas ing atase para menungso anna rusulahum jamak nggih anna rusulahum satenane pira-pira utusane nas iku ballaghatuhum wus nyampeake sapa rusul ing nas bagi musolah bagi mongko padha ngedekno sapa sira kabeh as-sholata ing salat aidawimu alaiha aidawimu tegese padha ngelanggengno sapa sira kabeh alaiha ing atase salat wa zakah lan padha mbayar sapa sira kabeh az-zakata ing zakat wa tazimulan padha
Allah ya Rabbi ya Karim. Lan podo gegeyongan sapa sira kabeh. Berpeganganlah kamu semua. Wa simulan podo gegeyongan sapa sira kabeh gegeyongono sapa sira kabeh berpegangan nggih. Billahi kelawan Gusti Allah aisiqu tegese padha miku kuwa to ngandelo sapa sira kabeh bihi kelawan Allah huwa maulakum huwa tawi Allah iku maulakum pangeran sira kabeh aina sirukum tegese kang nulungi ing sira kabeh wa mutawalli umurikum lan kang merintai ing pira-pira perkara sira kabeh wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'ma mongko iku sak bagus-baguse sapa al maula wong kang sapa al maula kang dadi pangeran atau kang nulungi langsung dimaknani ngoten teng mriki sapa al maula kang nulungi huwa utawi Allah wa ni'man nasir wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa an nasiru dat kang nulungi ain nasiru tegese kang nulungi lakum maring sira kabeh utawi Allah lakum maring sira kabeh utawi Allah kon amangke diterangaken terangne sa nutute mawon niku mungkin berapa yang penting diselesaikan din. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Innallaha sami'un basir. Surat Al-Hajj ayat 75. More secara globalnya ayat ini Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala memilih dari para malaikat dan juga dari para manusia untuk menjadi utusan. Di Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah Ta'ala memilih dari para malaikat dan dari para manusia beberapa utusan. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya bagaimana sih ayat niki? Allah ya Rabbi ya Karim Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala memilih terhadap dari para malaikat dan juga dari para manusia beberapa utusan. Rusulan. Ayat ini turun, berarti nazala niki anu mawon. Fa'ile nazala tumurun opo hadil ayah. Opo Allahu yastafi nggih. Fa'ile teng ngriku sanes teng innallaha samiun. Wa kan kula fa'ile teng innallaha samiun. Nazala tumurun opo hadil ayah Allah yastafi niku. Andien maknane. Nazala al-musyrikun a'unzila alaihi dzikru min bainina. Jadi ayat ini turun tatkala bihu ya Karim tatkala para orang-orang musyrikun itu berkata a'unzila alaihi dzikru min bainina. Apakah Allah Ta'ala diturunkan untuk Muhammad sebuah Al-Quran, sebuah ayat-ayat Al-Quran dari antara kita semua. Jadi gampang ngomong, awalnya ayat ini turun adalah kalau seperti yang didakwakan kalian Syekh Muta'ali Asy'arawi, Fakhruddin Ar-Razi, ini ada sebagiannya para musyrikin, golongannya orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah, tengeriki dingendikaaken niki nggih yaitu ayat ini turun karena para musyrikin itu mengucapkan bahwa loh, apakah turun atas Muhammad sebuah ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya al-zikru, Al-Quran mimbainina di antara kita semua. Artinya berarti gampangannya ngomong ini loh, mosok Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad di antara kita semua.
Berarti gampangane ngomong nah padha-padha kabeh iku padha-padha menungsoni. Kok iso sing jenenge Al-Qur'an iku turune nang Muhammad. Paham ya? Jadi unzila alaihi dzikru mim bainina. Apakah yang namanya Al-Qur'an itu turun kepada Muhammad dari antara kita semua? Kok sing turun kok mek nang Muhammad tok iki piye? Di antara kita semua. Gampangane ngomong kok iso sing nang Muhammad tok? Padahal podo-podo menungsoni. Maka turunlah ayat ini bahwa Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Gusti Allah itu memang memilih. Allah Ta'ala itu memilih daripada para malaikat dan juga para manusia untuk menjadi rusul atau menjadi para utusan. Jadi ono sing jeneng ayat Al-Qur'an iki monoturun nang Kanjeng Nabi dari di antara golongan para manusia itu karena memang Kanjeng Nabi adalah sosok yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan. Pun tengriki secara garis globalnya ngoten. Mulane kalau dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di ayat-ayat yang sebelumnya itu Allah Ta'ala membahas tentang ilahiyat, membahas tentang ketuhanan. Kemudian Allah Ta'ala di dalam ayat ini membahas tentang yang namanya nubuwat atau masalah kenabian. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Bahwa urusan menjadi rasul dan juga menjadi nabi itu memang murni karena kehendak Allah Ta'ala yang memilih. Allahu yastafi. Jadi dalam ayat ini pembahasannya adalah namanya pembahasan nubuat atau perihal kenabian. Pon, ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi ngeten yang dibahas pada waktu ini di ayat ini para malaikat juga dianggap menjadi pilihannya Allah sebagai utusan. Kemudian juga sebagian dari manusia itu juga dipilih oleh Allah menjadi sebagai utusan, kan seperti itu. Maka ya Allah ya Rabbi ya Karim tangriki dilanjutakan innallaha sami'un limaqalatihim basirun biman yattakhidhuhu rasul. Allah Ta'ala itu maha melihat terhadap ucapannya mereka, maha melihat, maha mengetahui terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai utusan. Kajibrila seperti malaikat Jibril, wa Mikaila dan juga malaikat Mikail, wa Ibrahima dan juga malaikat Ibrahim, wa Muhammadin dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim dan juga selainnya. Gusti Allah pun semerap, Allah Ta'ala yang memilih, Allah Ta'ala menjadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Jadi Rasul di sini ini cara bahasanya itu memiliki dua makna. Pertama masalah yang ada pada dari golongan para malaikat. Jadi para malaikat itu ada kalanya menjadi rasul kepada para manusia. Cara bahasanya beliau, maka narusulan ila bani Adam wa hum akabirul malaikah ka Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal hafadhah salawatullah alaihim wa amma kullul malaikati fa ba'dhum rusulun ilal ba'di fazala at-tanaqud. Dados ngriki dingdika akan oleh bentuknya para malaikat itu menjadi utusannya Allah Ta'ala itu modelnya loro. Pertama, malaikat yang menjadi utusannya Allah kepada golongannya para manusia, golongannya anak Adam, ya, maka itu mereka adalah para pembesarnya para malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Itu semua adalah para malaikat yang menjadi utusannya Allah Ta'ala kepada para manusia.
Jibril diutus menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Adapun para malaikat-malaikat yang umum, yang awam, maka itu merupakan diutus kepada sebagian malaikat yang lain. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, begitu juga dalam para manusia pun juga sama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun secara garis globalnya ngoten nggih. Terus kalau lanjutakan tentang ayat selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Surat Al-Hajj ayat 76. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang ada di antaranya mereka, di antaranya para manusia, di hadapannya para manusia, dan apa yang ada di belakangnya para manusia. Aima qaddamu wa ma khallafu wa ma amilu wa ma hum amiluna ba'du. Allah Ta'ala itu Maha mengetahui terhadap apa yang telah dilakukan oleh ma qaddamu, apa yang mereka para manusia lakukan, wa ma khallafu, dan apa yang ditinggalkan oleh para manusia, dan apa yang telah diamalkan, telah dilakukan oleh para manusia, dan apapun yang akan diamalkan oleh para manusia. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua urusan itu akan dikembalikan. Pun, jadi secara globalnya ayat yang nomor 76 ini, Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di antara depan kita, apa yang berada di antara belakang kita, dan kepada Allah lah semua perkara, semua urusan dikembalikan. Artinya bagaimana? Dawuhnya Syekh Mufakhruddin Ar-Razi tengriki didawuhaken innallaha sami'un basir annahu yasma'u ma yaqulun wa yara ma yaf'alun walidzalika atsba'ahu ya'lamu ma bainahum wa ma khalfahum. Yes. Oleh karena itu, ayat ini kan sangat kuat hubungannya dengan yang sebelumnya, ya. Yaitu pada dawuhnya Allah Ta'ala innallaha sami'um basir. Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Bentuknya ini dikuatkan oleh ayat yang selanjutnya bahwa ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap apa yang ada di hadapannya para manusia. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya para manusia. yakni apa yang sudah mereka berikan, mereka lakukan, apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka amal, dan apa yang akan mereka amal, semuanya Allah Maha tahu. Niku murate ngoten, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya lana bahasane ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dawi Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu isyaratun ilal ilmi at-tam. Ini isyarah bahwa yang namanya ilmunya Allah Ta'ala itu sangatlah sempurna. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Ta'ala dikembalikan segala urusan. Maksudnya bagaimana? Aitasiru umurul khalaiki ilaihi ta'ala wa yujazi kullan bi amalihi. Teng sawine teng diikuti ngendikaken, yakni segala urusannya para makhluk ini kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan membalas tiap-tiap daripada mereka sesuai dengan amalnya. Pun nggih. Jadi niku maksudnya wa ilallahi turja'un. Segala urusannya para makhluk niku kembalinya dumateng Allah. Baik urusan, terutama urusan ukhrawi. Urusan halal yang sifatnya ukhrawi, besok nang akhirat Allah Ta'ala sing bales. Juga urusan perkara duniawi, kita nanti juga kembalinya kepada Allah Ta'ala, dipasrah nenang Gusti Allah. Pun 76. Samangke ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum
waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bon, mulai dari ayat yang 77 dan juga 78 yang akan dibacakan, ini Allah Ta'ala membahas mengenai yang namanya asyara'i atau syariat-syariat. Tadi selengkap ya. Kita murati dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian semua, wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Ay sallu, yakni salatlah kalian semua. Wa'budu rabbakum, dan hendaknya kalian semua menyembah terhadap Tuhan kalian. Ay wahiduhu, esakanlah Allah Ta'ala Tuhan kalian semua. Waf'alul khair, dan lakukanlah sebuah kebaikan. Kasilatirrahim wa makarimil akhlak, seperti silaturahim, melakukan akhlak-akhlak yang baik. La'allakum tuflihun, agar kalian semua itu beruntung. Ay tafuzuna bil baqa'i fil jannah, yakni beruntung dengan cara masuk surga secara langgeng. Bon, sekali lagi kalau baleni napa sing didawakan kalian Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Pertama, di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala membahas tentang ilahiyat atau perihal ketuhanan. Kemudian di dalam ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulan, ini Allah Ta'ala membahas perihal nubuat atau kenabian. Maka dimulai dari ayat ini, ayat 77 ini Allah Ta'ala membahas tentang asyara'i atau syariat. Jadi cara runtutan kan pas, bahas ilahiyat, ketuhanan, perihal ketuhanan, kemudian membahas nubuat, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, niku membahas kenabian. Lah, dari kenabian ini langsung kita sekarang di ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, ini membahas tentang yang namanya syariat. Bon, bahas sing jenenge syariat-syariate Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu ay sallu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua itu melakukan rukuk dan sujudlah. Ay sallu, yakni salatlah. Jadi kalau kita mengikuti tafsiran yang bahwa salatlah kalian semua, ini kenapa sih salat memerintahkan terhadap itu di Al-Qur'annya redaksinya menggunakan irka'u wasjudu, rukuklah kalian semua dan sujudlah kalian semua. Nah, dikatakan ini namanya menyebutkan sesuatu bagian-bagiannya yang paling mulia dengan bagian-bagiannya yaik. Paham ya? Jadi ini namanya seperti yang dikatakan tentang tafsir Sawine niku wonten kok. Wa abbara anha birruku'i was-sujudi mim babi tasmiyati syai' bismi asyrafi ajzaihi. Jadi memang sengaja memerintahkan terhadap sholat, tapi caranya adalah irka'u wasjudu, rukuklah kalian semua, sujudlah kalian semua. Maksudnya sholatlah, sengaja memerintahkan sholat dengan yang disebutkan rukuknya dan juga sujudnya, karena ini namanya menyebutkan sesuatu dengan anggotanya yang paling mulia. Seperti yang kita ketahui di dalam hadis dikatakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, lebete hadis dikatakan aqrabu ma yakunul abdu lillahi indas sujud, kurang lebih hadisnya dikatakan ngoten, bahwa paling dekatnya kondisi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah tatkala dia sedang bersujud. Iling-ilingan, terutama sujud iki sing paling mulia-mulianya anggotanya sholat, karena di waktu sujudlah seorang hamba itu berada di posisi terdekat dengan Tuhannya. Lek teng
Dingendikaken tentang kitab I'anah dan kitab yang lainnya bahwa di dalam sujud itu anggota-anggota yang mulia daripada tubuhnya manusia itu diletakkan di tempat yang paling bawah, dan anggota-anggota yang kurang, bahasanya kurang begitu mulia, itu diletakkan ke atas. Bahasa kasarane ngomong ngeten, uang niku lek digepuk ndas, lek uangku kalau yang dipukul itu tangannya, kakinya, orang itu tidak marah. Tapi kalau urusan kepala ini merupakan asyraful a'dha, anggota yang paling mulia. Uang les ndase sing dikeplak, uang kabeh gak terima. Ndas dikeplak, tapi walaupun seperti itu kepala merupakan sebuah anggota yang paling mulia, tapi di dalam sholat semua para hambanya Allah meletakkan, menghinakan terhadap kepalanya karena Allah Ta'ala. Jadi ini namanya menyebutkan sesuatu dengan juznya yang paling mulia. Itu makna daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ada yang mengatakan seperti yang didawahkan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ngendikakan, loh ini bukan hanya faedahnya, bukan hanya menyebutkan sesuatu dengan bagiannya yang mulia, tapi ini memang ada ceritanya. Bahasanya beliau ngoten. Ini memang ada ceritanya. Ceritanya adalah seperti yang didawahkan oleh beliau, mengatakan qaulu irka'u wasjudu wa dzalika li an asyraf arkanis shalah ar-ruku' wasyujud. Ya. Lah cuma niki beliau dawuh wa dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annan nasa fi awwali islamihim kanu yarka'una wadun. Kalau dawuhnya Imam Ibnu Abbas, zaman dahulu para manusia itu pas waktu melakukan sholat di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam mereka itu sholat dalam keadaan cuma rukuk saja tapi ora sujud. Napa? Rukuk saja tapi tidak sujud. Oleh karena ya Allah ya Rabbi ya Karim mengingatkan, membenarkan, bahasanya yen ku nang awal-awal Islam orang-orang lek salat iku cuma rukuk saja tanpa sujud. Mulakno nang kene ayat irka'u wasjudu, turunlah ayat ini bahwa itu rukuklah dan juga sujudlah. Bon, niku ngoten. Jadi bukan hanya sekedar menyebutkan sesuatu dengan anggotanya yang mulia, yang paling baik, juga karena memang ada ceritanya. Bon, kalau balik malih kali nopo sing didawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dawuh tentang pembahasan masalah syariat ini terbagi menjadi 4 pembagian. Urusan syariat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ta'yinul ma'mur, membahas apa yang diperintahkan untuk syariat itu. Yang nomor 2 aqsamul ma'muri bihi, membahas tentang perkara-perkara yang diperintahkan. Yang kedua dzikru ma yujibu qabulatil kal awamir, agar yang bukan itu bisa diterima oleh Allah. Dan yang nomor 4 yaitu ta'kidu dzalika taklif, mengokohkan terhadap taklif tersebut. Ulangi mana ya, ben paham. Jadi perihal masalah syara'i atau syariat-syariat yang akan dijelaskan di ayat 77 dan juga 78, ini pembahasannya meliputi 4 perkara. Yang pertama ta'yinul ma'mur, memerintahkan yang diperintah itu siapa, menentukan yang diperintah itu siapa. Katakan dalam urusan sholat, ini yang diperintahkan itu siapa saja. Itu yang pertama.
Yang kedua, aksamul ma'muri bihi, macam-macamnya perkara yang diperintahkan. 2. Nomor 3, cara agar perkara yang sudah diperintahkan dan dilakukan itu diterima oleh Allah. Yang nomor 4, ta'kidu dzalika taklif, mengukuhkan taklif tersebut. Itu 4. Sekarang kita kembali kepada ta'yinul ma'mur atau penentuan siapa yang diperintahkan untuk melakukan syariat-syariat itu. Kalau kita lihat di awal ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kalian semua dan sujudlah kalian semua. Maka kalau melihat daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, menurut pendapat yang pertama, ini mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu ya cuma orang-orang yang beriman. Sing dikongkon sholat irka'u wasjudu, iku adalah cuma orang-orang yang beriman. Karena mereka yang iman, ya mereka yang diperintahkan untuk sholat. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua mengatakan, loh, yang diperintahkan sholat itu bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tapi semua orang-orang yang ketaklif. Orang-orang yang ketaklif, sehingga memasukkan kepada orang-orang kafir. Jadi kita bahas masalah hukum usul fikih ini, apakah orang kafir itu dikhitobi, didawui mendapatkan taklif seperti halnya taklifnya orang-orang yang beriman. Maka menurut kaul yang kedua ini mengatakan bahwa loh, ini perintahnya ya ayyuhal, lafadznya memang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi secara makna ini maksudnya adalah ya ayyuhalladzina kullifu, wahai orang-orang yang ditaklif. Sawa'un kana mu'minan au kafiron, baik orang itu orang yang mukmin ataupun orang yang kafir, semuanya diperintahkan untuk sholat. Mulanya oleh usul fikih itu kan sampai ada pembahasan apakah orang kafir itu juga ketaklif dengan apa yang ditaklifkan kepada orang-orang yang beriman. Menurut kaul yang paling unggul, orang-orang kafir pun itu dibebani dengan taklif yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Dalilnya nopo? Teng ayat Al-Qur'ane masalakakum fi saqar. Jadi orang-orang kafir yang masuk terhadap neraka Sakor itu ditanyai, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian semua itu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Ya, karena kita semua ini dulu di dunia tidak melakukan yang namanya sholat. Coba dia ngenangan. Jadi nang kene iku bahasa kasarane ngomong, jawabannya orang-orang kafir itu tidak menjawabnya itu saya masuk neraka gara-gara kufur, mboten. Tapi qalu lam naku minal musallin. Kita itu masuk neraka katanya orang-orang kafir gara-gara tidak melaksanakan sholat. Kita dulu di dunia tidak tergolong daripada golongannya orang-orang yang sholat. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan menurut pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa yang diperintahkan dengan furu'is syariah itu bukan hanya para mukminin tapi orang kafir pun juga ditaklif dengan furu'is syariah. Paham? Ini namanya pembahasan ta'yinul ma'mur. Siapa yang diperintahkan itu loh, siapa saja. Menurut pendapat yang pertama ya cuma orang-orang mukmin. Menurut pendapat karena lafadznya sharih ya ayyuhalladzina amanu. Menurut pendapat yang kedua mengatakan yang ketaklif dengan furu'is syariah baik itu sholat dan juga seterusnya itu adalah bukan hanya orang-orang mukmin saja, orang-orang kafir pun juga
taklif. Dalilnya nopo? Ya ayat yang saya sebutkan tadi. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kalau tinggalakan tentang ayat Al-Qur'an ini lengkape bahasane niku teng surat Al-Muddatsir. Niki ingin dikaaken niki lho. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Bahasane loro. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu semua itu api saqar wahai orang-orang yang kafir? Mereka menjawab qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab bahwa kita itu tidak pernah melakukan sholat. Jadi orang gara-gara orang dua walam nakunut imul miskin, orang tahu zakat, memberikan makanan kepada orang yang miskin. Sudah ya, we pah monotenan iling-ilingan tenan kui usul fikih. Sehingga dijawab menurut yang unggul, menurut kaul yang unggul adalah yang diperintahkan dengan furu'i syariah ini bukan hanya orang yang mukmin saja, tapi orang yang kafir juga tertaklif dengan furu'i syariah. Sehingga timbul pertanyaan, kalau yang ditaklif itu bukan hanya orang mukmin saja, lalu kenapa di ayat ini ayatnya sharih pakai ya ayyuhalladzina amanu? Katanya yang ditaklif semuanya, tapi kok ayatnya menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Dijawab wa yumkinu ayyuqala ya Allah ya Rabbihu ya Karim faidatut takhsis annahu lamma ja'al khitabu al-'am marratan ba'da ukhra summa innahu ma qabilahu illal mu'minun khassahumullahu ta'ala biyadal khitab liyakuna kat tahrid lahum 'alal muwadhabah 'ala qabulihi wa kat tashrif lahum fi dalikal iqrari wat takhsis. Tang mriki ingin dikaaken ya, karena tatkala yang namanya khitab agar mendirikan sholat dan juga yang lainnya itu datang dalam keadaan umum, tidak terkhususkan kepada orang-orang yang beriman, maka kemudian yang menerima dan yang melakukan hanya orang-orang yang beriman. Sehingga di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus agar ini menjadi pendorong at-tahrid, agar ini menjadi pendorong bagi mereka muwadhabah untuk melanggengkan terhadap yang namanya sholat. Gampang nih ngomong, orang itu kalau disebutkan secara khusus itu akan kayak lebih senang dan akan lebih semangat gara-gara disebutkan secara khusus. Ana iku mangke, tatkala khitab al-'am, khitabnya itu datang dalam keadaan umum, enggak ada pengkhususan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang menerima dan yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang beriman, maka disebutkannya secara khusus alladzina amanu ini untuk tahrid, untuk lebih mendorong terhadap orang-orang yang beriman agar mereka itu mau muwadhabah, melanggengkan terhadap yang namanya salat dan juga furu'i syariah yang lainnya, dan ini untuk menjadi tasyrif lahum fi dzalikal iqrar wa takhsis, ini untuk memuliakan terhadap orang-orang yang beriman. Niku untuk macam yang pertama. Sekarang macam yang kedua. Sakmantene ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Sekarang membahas mengenai tentang perintah-perintah yang di dalam syariat. Jadi bahasan yang ngeriki aqsamil ma'muri bihi, perkara-perkara yang diperintahkan. Apa wae perkara-perkara sing diperintah nang ayat iki dalam syariat ini ada 4 bagian. Ana piro iki nang kene? Ya Allah ya Rabbi ya Karim ada 4 bagian. Perkara yang diperintahkan dalam syariat awak dewe itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah irka'u wasjudu, rukuklah dan juga sujudlah.
Yang namanya sholat itu pasti disebutkan yang paling pertama sendiri. Karena sing jenenge as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamat. Barang siapa yang mendirikan sholat, yang namanya sholat adalah tiangnya. Barang siapa yang mendirikan terhadap sholat, maka sama halnya dia telah mendirikan terhadap agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka seolah-olah dia telah meruntuhkan terhadap agamanya. Guys, bolak-balik, kalaupun bolak-balik nerangaken nggih, krana nang jero itu mengandung yang namanya apa? Zakat, mengandung yang namanya puasa, mengandung yang namanya haji dan juga umroh yang kecil, ya, sehingga dikatakan sebagai imaduddin. Pun tengriku ngoten wis mesti disebutnya yang paling pertama. Kedua tadi ana irka'u wasjudu ini satu. Ini termasuk daripada aksamul makmur. Macam-macam perkara yang diperintahkan, itu yang pertama adalah sholat. Irka'u wasjudu ini satu. Yang kedua, wa'budu rabbakum ay wahidu. Dan hendaknya kalian semua itu menyembah terhadap Tuhan kalian semua, ay wahidu, yakni esa. Denger iki dingendikaken arti daripada wa'budu rabbakum, yakni sembahlah Tuhan kalian, jangan menyembah, jangan menyekutukan kepada yang lain. Artinya bagaimana? Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim ay if'alu ar-ruku awas sujuda wa sa'ira ta'at ala wajhil ibadah li'annahu la yakfi ayyuf'ala fa innahu ma lam yaksid bi ibadatallahi ta'ala la yanfa'u fi babis sawabi. Terus tengeriki dingendikaken artinya sembahlah kalian semua, sembahlah, hendaknya kalian semua menyembah terhadap Allah Ta'ala. Ini artinya bahwa kalian di dalam melakukan rukuk, melakukan sujud dan segala bentuk taat, hendaknya semua itu didasari karena menyembah terhadap Allah. Wahiduhu. Pun niku ngaten. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini 3. Tulis waf'alul khaira ini nomor 3. Dan hendaknya kalian semua melakukan sebuah kebaikan. Ini termasuk perkara yang diperintahkan yang nomor 3. Kasilatirrahim. Melakukan kebaikan itu contohnya kayak gimana sih? Silaturahim. Ini yang benar silaturahim, bukan silaturahmi. Menyambung sanak kerabat. Ini dingendikaken kan man aroda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaknya dia itu menyambung sanak kerabatnya, hubungan sanak kerabatnya. Pengen rezekimu akeh, pengen rezekimu jembar, pengen umurmu dawa, itu caranya menyambung tali silaturahim. Bahkan di dalam salah satu hadis ingin dikatakan kalian Kanjeng Nabi, sil mangkotoaka wa asin ila man asa. Sil, sambunglah hubungan sanak kerabatmu terhadap orang-orang yang memutuskannya. Oleh onok sanak kerabatmu yang memutus hubungan baiknya dengan diri kamu, maka kamu itu sil, tetaplah hubunglah, tetaplah kamu menjaga. Wahsin ilaman asa, tetap lakukan kebaikan kepada, lakukan tindakan buruk terhadap kita. Dari hadis ini kita melakukan sebuah kebaikan itu bukan karena atas dasar orang lain telah melakukan kebaikan kepada kita. Awamu gampang lek nyambung satali hubungan sanak kerabat yang biasa orang tersebut juga menyambung hubungannya dengan kita. Duwe dulur semisal nang Pasuruan,
nang Pandaan ya, nang Malang ngono semisal. Duwe sanak kerabat sing biasane sering silaturahim nang awakmu. Maka kita membalas itu mudah. Yang sulit itu adalah silmang koto akah, tetap menjaga hubungan tali silaturahim kepada orang-orang yang telah memutuskannya. Ajain duwe dulur, omane cedek tonggo kene semisal. Tapi masya Allah, misanan itu gak koyok misanan semisal. Misanan ora koyok misanan, dulur ora koyok tuh dulur. Justru orang yang seperti ini yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar dijalin hubungan tali silaturahimnya terlebih dahulu. Silmang koto akah. Nah awak dhewe ngene ya wegah-wegahan, Pak. Moh aku ambek wong kuwi nyoba ora tahu. Dulur ora koyok dulur. Tidak seperti itu. Dawuhnya Kanjeng Nabi silmang koto akah. Wa makarimil akhlak, memiliki akhlak-akhlak yang baik. Iki yo penting. La'allakum tuflihun ay tafuzuna bil baqa'i fil jannah. Agar kalian semua itu beruntung, yakni beruntung untuk masuk surga dengan secara langgeng. Pun teng mriki ngoten nggih. Pun secara garis globalnya ngoten. Jeng yang keempat, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum ila akhir ayah ilahuna wallahu a'lam bissawab.